Detik-detik yang tak disangka, seorang pendeta berhenti di halaman masjid saat hujan mengguyur kota. Di sampingnya, seekor anjing rescue menggigil, sementara tatapan orang-orang mulai berkumpul. Banyak yang menduga ia akan diusir, dipermalukan, atau dimarahi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, serangkaian sikap yang meneduhkan. Dari payung yang dipayungkan, teh hangat yang disajikan, hingga kata-kata yang menenangkan. Inilah kisah viral yang membuka mata tentang adab, empati, dan persaudaraan. Halo teman-teman, selamat datang di channel Tinta Waktu, ruang di mana kita mengangkat kisah nyata yang menyejukkan hati dan meruntuhkan prasangka. Hari ini kita akan mengikuti sebuah peristiwa yang menghebohkan lini masa. Viral di mana-mana, namun syarat pelajaran tentang sopan santun dan saling menghormati. Sebelum mulai, dukung channel ini dengan menekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, beri like, dan tinggalkan komentar agar cerita-cerita kebaikan terus bergaung lebih jauh. Suatu sore yang kelabu, jalanan kota diselimuti tirai air tanpa jeda. Lampu kendaraan memantul di aspal, membentuk garis-garis bergetar. Dalam perjalanan pulang dari kunjungan sosial, Pendeta Samuel menepi. Di kursi penumpang, Bono, anjing rescue yang ia adopsi setahun lalu, menggigil. Bulu coklatnya menempel, napasnya pendek. Wiper mobil bekerja keras, namun pandangan tetap kabur. Samuel menatap indikator bensin menurun, menoleh keluar. Hampir tak ada tempat yang aman untuk berhenti. Di kejauhan, terlihat bangunan bercahaya dengan papan jadwal sholat. Sebuah masjid di tepi jalan. Hatinya terbelah. Ia paham kesucian area sholat dan batasan soal hewan. Namun, keadaan darurat tak memberi pilihan. Ia mematikan mesin, mengenakan mantel hujan, lalu mengangkat Bono dengan hati-hati. Angin mendorong air menampar wajah, udara dingin mengiris kulit. Ia berjalan menuju pagar, berhenti di batas yang terasa aman, tetap di area luar, tidak mendekat ke serambi. Detak jantungnya kian kencang. Ia menata kalimat dalam kepala. Kami hanya bertuduh sebentar, tidak akan mendekati area suci. Tekadnya, Bono merengek pelang, menempelkan kepala ke dada. Samuel menutupi tubuh hewan itu dengan tas kain. Sekilas ia menangkap suara kemericik talang, bau tanah basah, dan beberapa orang yang berteduh di sisi lain halaman. Ada rasa sungkan, juga takut langkah. Namun bersamaan, ada naluri melindungi makhluk yang bergantung padanya. Hujan makin rapat. Kumandang azan tersapu angin, memantul di dinding bangunan. Samuel berdiri di dekat pos satpam, cukup jauh dari pintu utama. Ia mengangkat tangan, memberi salam sopan saat seorang pria paruh baya melangkah dengan payung hitam. Pria itu kelak ia tahu bernama Pak Hasan. Menatap, bukan curiga, melainkan cemas melihat seekor hewan yang kedinginan. "Maaf Pak," ujar Samuel setenang mungkin. "Kami butuh berteduh di luar saja. Anjing ini tidak akan mendekat ke area suci." Hujan menegaskan tiap katanya seperti garis bawah. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa ada harapan. Akal sehat dan tata krama bisa menjadi jembatan di situasi sensitif. Pak Hasan memayungkan langkahnya hingga menutupi Samuel dan Bono. "Silakan berteduh di pos satpam, Pak," ucapnya pelan. "Untuk hewannya, kita jaga di luar serambi ya, supaya area sholat tetap bersih." Nada suaranya tidak keras, tidak menuduh, jelas dan menenangkan. Samuel mengangguk. "Terima kasih Pak, kami cuma menunggu hujan reda." Ia memastikan Bono tetap di sisi pagar, tidak mendekat ke tikar dan tempat wudhu. Beberapa remaja masjid datang berlari kecil membawa handuk, alas plastik, dan sebotol air hangat. Salah satunya, Raka, menunjuk sudut pos yang kering. "Di sini aman Pak, anjingnya bisa istirahat di atas plastik, biar tidak menyentuh lantai serambi," ujarnya. Mereka menata sudut kecil itu seperti ruang darurat, plastik, kain lap, dan wadah air. Samuel meneguk lega. Ia duduk di bangku plastik, masih memeluk Bono.
Pak Hasan menyodorkan teh panas. Jangan khawatir, kita jaga agar semua sesuai adab. Bapak pun tetap tamu. Kata tamu menghentak lembut di dada Samuel. Rasa aman di momen yang mudah memicu salah paham. Seorang ibu yang baru tiba sempat mengernyit. "Pak, itu anjing?" tanya lirih. Pak Hasan mensenyum. "Iya, Bu, mereka berteduh di luar. Area dalam tetap terjaga. Usai hujan, kita bersihkan lagi." Kerutan di dahi mereda. Ia meletakkan payung, lalu mengulurkan biskuit anjing, bekal untuk hewan liar yang sering ia beri makan. Raka menatap Samuel. "Bapak dari mana?" Samuel menyebutkan gereja dan kegiatan sosial yang baru ia kunjungi. Raka mengangguk. "Di sini, kami juga punya bank darah dan dapur umum kalau banjir. Sering kerja bareng lintas komunitas." Percakapan singkat itu membangun jembatan kata-kata di tengah gemuruh hujan. Berteduh dan saling mengerti. Menjelang azan, Pak Hasan mengingatkan, "Nanti saat jamaah datang, mohon tetap di pos ya Pak. Kami juga pasang pembatas plastik." Samuel mengangguk. Ia mengelus Bono. Bulunya mulai mengering. Rasa aman tumbuh karena batas dijelaskan tanpa menghakimi, dan bantuan datang tanpa syarat selain menjaga kesucian tempat. Hujan mengetuk genting, sementara kegugupan perlahan surut. Menjelang waktu maghrib, jamaah tiba satu persatu. Suara sandal beradu dengan lantai, payung dilipat, aroma hujan bercampur wangi karpet. Beberapa orang menoleh ke pos. Seorang pria memeluk anjing, ditemani marbot dan remaja masjid. Dahi berkerut, bisik-bisik muncul. "Kok bisa ada anjing? Apa tidak najis?" Pertanyaan wajar, mengingat aturan kesucian yang dijaga. Ketegalan kecil terasa. Dua anak muda melangkah cepat, namun tertahan saat Pak Hasan memberi isyarat tenang. Dari pintu utama, Ustadz Farid, imam muda yang ramah, melangkah. Suaranya jernih. "Teman-teman, mohon tenang. Bapak ini berteduh di luar. Area dalam tetap suci. Kita hormati tamu dan jaga adab masjid." Nada bicaranya tidak membenarkan segalanya, namun menetapkan batas tegas. Ia menoleh pada Samuel, memberi salam, lalu menginstruksikan singkat. "Raka, tambah pembatas plastik. Tim kebersihan siapkan air untuk pembersihan. Jamaah lewat jalur kiri agar tidak bersenggolan." Ringkas, menutup kemungkinan salah paham. Suasana turun satu tingkat. Mereka yang semula mendekat berbalik menata soft. Ada yang menyungking senyum, ada yang tetap kikuk, tetapi tak lagi mengeluarkan komentar pedas. Seorang bapak tua bertanya, "Ustadz, bagaimana kalau anjingnya mendekat?" Jawabnya, "Kita arahkan baik-baik. Bila perlu, kami bantu menahan dengan tali. Yang penting, area sholat terjaga dan kita tetap santun." Samuel mendengarkan, beban di bahunya terangkat. "Terima kasih Ustadz," ucapnya pelan. "Sama-sama," balas sang imam. "Malam ini kita diuji menyeimbangkan adab dan empati. Insya Allah baik." Ia memberi tausiah singkat kepada jamaah yang sudah duduk, tentang menghormati tamu, menolong yang kesusahan, dan teguh pada aturan ibadah. Azan berkumandang. Samuel menunduk hormat, memeluk Bono agar tenang. Raka menutup sebagian pos dengan plastik tambahan. Hujan berangsur reda, menyisakan tetesan di ujung genting. Di sela lantunan doa, ketegangan pertama meluruh. Yang tersisa, seorang tamu dilindungi di luar, komunitas menjaga kesucian di dalam, dan jembatan sikap baik yang menyatukan keduanya tanpa perlu teriakan. Selepas azan, tim kebersihan sigap bekerja. Bukan karena ada tamu yang tidak diinginkan, melainkan karena standar yang selalu dipegang. Pak Hasan menyalakan keran di halaman, menyiapkan ember kecil dan lap. "Nanti setelah hujan reda, kita bersihkan jalur sekitar pos," ujarnya pada Raka. Bahasanya bukan menyalahkan, melainkan mengatur agar tetap rapi. Samuel memperhatikan seksama. Ia tidak tersinggung saat mendengar kata bersihkan, justru merasa dihormati karena dijelaskan tanpa nada menggurui. "Terus terang, saya tadi takut akan diusir," katanya pelan. Ustadz Farid tersenyum. "Bapak datang di waktu yang rumit, tapi niatnya melindungi makhluk yang lemah.
kita bisa tegas pada aturan ibadah, sekaligus lembut pada sesama. Bono yang semula gemetar mulai tenang. Remaja masjid menaruh kain kering sebagai selimut darurat. Seseorang menawarkan jas hujan sekali pakai agar nanti saat berpindah tempat tidak kebasahan. Sekilas, semua tampak sederhana. Namun, tiap tindakan kecil merangkai pesan besar. Pertolongan dapat diberikan tanpa menabrak keyakinan, selama batas jelas. Di sela aktivitas, telepon Raka berbunyi. Grup warga menanyakan kabar karena video singkat tersebar. Ia menatap Ustadz Farid. Tulis penjelasan ringkas. Sebutkan anjing di luar, area salat aman, dan kita akan bersih-bersih seperti biasa. Raka mengangguk dan mengirim pembaharuan. Dalam beberapa menit, nada percakapan berubah dari curiga menjadi apresiatif. Samuel menarik nafas panjang. "Saya belajar banyak malam ini," ucapnya. Aturan dan keramahan bukan dua hal yang saling meniadakan. Pak Hasan mengangguk. Aturan menjaga ibadah, keramahan menjaga kemanusiaan. Ucapan itu menancap lama. Hujan tinggal rintik. Mereka menunggu beberapa menit agar jalan tak licin. Tim kebersihan mengepel jalur yang mungkin terkena cipratan, sementara Samuel ikut merapikan alas plastik. "Bapak tak perlu repot," kata Raka. Samuel menggeleng. "Ini tanggung jawab saya." Saat itu batas antara tuan rumah dan tamu menipis. Semua menjadi rekan yang saling menjaga martabat tempat dan makhluk di dalamnya. Ketika hujan berhenti dan Samuel pamit, beberapa warga merekam momen itu dari jarak aman. Tak lama, potongan video menyebar dari grup lingkungan ke media sosial. Judul sensasional muncul. Pendeta bawa anjing ke masjid. Komentar memanas. Ada yang menyayangkan, ada yang menghakimi, ada yang bertanya-tanya. Misinformasi mengaburkan kisah yang sebenarnya sederhana. DKM bergerak cepat. Atas arahan Ustadz Farid, Raka mengunggah klarifikasi. Anjing tidak masuk area dalam, tamu berteduh di pos luar, batas-batas dijaga, dan pembersihan dilakukan sesuai prosedur. Video pendek menampilkan plastik pembatas, sudut pos, serta tim kebersihan yang bekerja. Narasinya singkat dan akurat. Dalam beberapa jam, tayangan menembus ratusan ribu. Komentar berbalik. "Terima kasih sudah memilih empati tanpa melanggar adab." Samuel juga menulis pernyataan dari komunitasnya. Ia menjelaskan alasan berhenti, hujan dan keselamatan hewan, serta mengapresiasi sambutan sopan yang ia terima. "Saya dilayani sebagai tamu, dengan batas yang jelas," tulisnya. Dua narasi itu saling melengkapi, memotong kabut prasangka. Dampaknya merembet ke tindakan nyata. Pengurus masjid menghubungi pengurus gereja. Mereka sepakat menggelar aksi sosial bersama untuk korban banjir. Halaman balai warga dipenuhi tenda, relawan lintas iman membagi tugas. Samuel dan Ustadz Farid berdiri berdampingan memberi arahan. Konten kolaborasi itu kembali viral. Kali ini bernuansa berbeda. Kata kunci yang menonjol bukan lagi kontroversi, melainkan teladan. Banyak yang menulis bahwa kejadian ini membuktikan aturan ibadah bisa berdampingan dengan tindakan kemanusiaan, asal komunikasi jujur dan cepat. Di akhir kegiatan, keduanya tersenyum. Peristiwa yang semula memecah belah menjadi jembatan hangat. Malamnya, Samuel memeluk Bono yang tertidur pulas. Di layar ponsel, unggahan klarifikasi terus mendapat tanda suka. Ia menulis catatan, kebaikan perlu digandakan, bukan dipelintir. Di papan pengumuman masjid, Pak Hasan menempelkan pengingat. Tamu adalah amanah. Adab adalah pedoman untuk menuntun langkah esok. Kisah ini mengingatkan bahwa ketegasan pada aturan ibadah tidak pernah harus bertentangan dengan kelembutan pada manusia. Batas-batas bisa dijelaskan, disepakati, lalu dijaga bersama. Sementara empati tumbuh lewat tindakan-tindakan kecil,
payung yang dibuka, teh hangat yang diulurkan, dan kata-kata yang menenangkan. Ketika kebaikan dipilih, prasangka kehilangan panggungnya. Kita belajar menyapa tamu dengan hormat tanpa mengorbankan kesucian, serta menjaga kesucian tanpa kehilangan kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati, dukung channel ini, tekan subscribe, aktifkan lonceng, beri like dan bagikan agar pesan damai menyebar lebih jauh. Tulis pelajaran versi kamu di kolom komentar. Apa momen yang paling berkesan dan mengapa? Semoga kisah ini menyalakan keberanian untuk berbuat baik di tempatmu masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menebar kebaikan.